Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita, saudara. Kita percaya kita terus bergairah untuk merenungkan firman Tuhan di tanggal 25 bulan 3 2025. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sebelum kita lakukan aktivitas kita menyapa Tuhan, saudara. Kita rindukan Tuhan berkata-kata di tengah kita. Pagi ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat satu hari lagi Tuhan memberikan kesegaran baru buat setiap kami dalam istirahat kami Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Kiranya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami, nyatakan kebaikan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami rindukan Tuhan, Kau berkata-kata di tengah kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kiranya firman yang diperkatakan pagi ini menguatkan kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami rindukan Tuhan terus berjalan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, saat teduh saya pagi ini saudara, Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita harus terus hidup di dalam jalan-jalannya saudara. Tuhan tidak pernah berfokus pada kejatuhan kita, tapi Tuhan berfokus kepada pertobatan yang kita lakukan saudara. Pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang tema ini saudara, bahwa Tuhan tidak fokus pada kejatuhan tetapi pertobatan. Sekali lagi, Tuhan tidak fokus pada kejatuhan tapi pertobatan. Perikop hari Tuhan dikatakan bacaan kita saudara 2 Petrus 3:8 sampai dengan 15 ayat 8. Akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan begitu cepatnya saudara waktu ini saudara, dan kita harus pahami ini bahwa dikatakan di hadapan Tuhan satu hari di bumi ini saudara itu sama dengan, dikatakan sama seperti 1000 tahun dikatakan, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan saya percaya biarlah kasih karunia waktu yang Tuhan masih berikan buat setiap kita, biarlah kita ini bukan dianggap untuk sebagai kelalaian dari sisi Tuhan, tapi biar ini menjadi kesabaran Tuhan buat setiap kita untuk menantikan kita waktunya, untuk biarlah makin banyak orang yang akan bertobat. Dikatakan karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, dan melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat saudara. Ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bagaimana hari Tuhan ini saudara akan dinyatakan, di mana langit akan lenyap dengan gemuruh dikatakan, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api, dan dikatakan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci salehnya kamu harus hidup. Dan ini sekali lagi Tuhan ingatkan untuk terus hidup kita diperbaharui. Tuhan concern dengan kekudusan, dengan kehidupan kita yang semakin diperbaharui menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ayat yang ke-12 dikatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya dikatakan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Biarlah ini yang menjadi goal kita saudara dalam kehidupan kita, bahwa kita menantikan langit yang baru dikatakan, bumi yang baru, surganya dalam kehidupan kita, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14, sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menanti semuanya ini dikatakan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Biarlah hari-hari ini kita terus isi hidup kita dengan firman-Nya, kita terus diperbaharui, dikatakan hidup dengan kekudusan, tak bercacat dan tak bernoda dikatakan di hadapan Tuhan. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan lebih lagi saudara. Dan goalnya sekali lagi kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan.
kekudusannya terus diperbarui dalam kehidupan kita. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dan poinnya saudara dikatakan yang menjadi bacaan kita saudara dikatakan di 2 Petrus 3 ini saudara, yang di ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ini yang poinnya saudara yang menjadi pegangan kita pagi ini. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan biarlah hari-hari ini kita sadar akan diri kita saudara, bahwa Tuhan mau untuk tidak berfokus kepada kejatuhan, tetapi dia berfokus pada pembaruan hidup, pertobatan. Itu yang boleh kita alami saudara. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mengalami Tuhan, semakin hidup kita tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan, selaras dengan firman-Nya dalam kehidupan kita saudara. Yohanes 3 dikatakan 16-18 yang mungkin familiar buat setiap kita. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana ini menjadi agendanya Tuhan atas bumi ini, atas dunia ini saudara. Karena kasihnya Tuhan atas setiap kita. Dikatakan kasih Bapa itu mengaruniakan anak yang tunggal saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia untuk sementara waktu ini, bukan menghakimi, bukan menghukum buat dunia, tetapi dikatakan melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Hari-hari ini karya keselamatannya masih terbuka buat setiap kita saudara. Mari responi itu saudara. Mari kita terus ada hidup di dalamnya. Dikatakan untuk kita diselamatkan oleh dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ini saudara, ia telah berada di bawah hukuman, dikatakan. Dan saya percaya ini biarlah kita menjadi bilangan orang yang percaya bahwa keselamatan terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja saudara, dikatakan. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah saudara. Lukas 15 ayat 7, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga. Ini yang luar biasa. Karena satu orang yang berdosa yang bertobat, dikatakan, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan saya percaya ini saudara, bagaimana surga bersukacita karena satu orang yang bertobat, berbalik dari setiap jalan yang jahat dan kembali kepada Tuhan dan dipulihkan saudara, dan keselamatan turun atasnya saudara. Saya percaya ini yang menjadi concern Tuhan hari-hari ini saudara, supaya setiap orang yang berdosa itu bertobat di hadapan Tuhan. Yang terakhir 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan juga, yang mungkin terus kita harus ingat ini saudara, dalam pembaruan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kita masih ada dunia pastinya, kehidupan kita masih dalam kedagingan mungkin, tapi kita ingatkan ini saudara, bahwa kita terus diperbarui buat kehidupan kita dengan ini saudara. Dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, dikatakan, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Akui setiap pelanggaran kita, mungkin sepanjang hari ini, dosa kecil, dosa besar saudara, kita akui di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus untuk mengingatkan kita jalan-jalan kita saudara, apakah tidak sesuai atau sesuai di hadapan Tuhan. Dan ini perlu kita perkatakan setiap hari. Kita mengaku dosa kita saudara. Bahwa dikatakan ia setia dan adil, bahkan dia akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita. Supaya apa saudara? Supaya kita dipandang layak, dilayakkan untuk kita bersekutu lebih dalam lagi, terhubung dengan Tuhan, mengalami kehadirannya dalam kehidupan kita saudara. Dan saya catat di sini berdasarkan literatur yang ada saudara tentang makna rohani 2 Petrus 3 ini saudara, ayat yang ke-9 dengan tema kita bahwa Tuhan tidak fokus pada kejatuhan tetapi pertobatan. Makna rohani yang kita boleh ambil yang pertama, bahwa kasih karunia Tuhan
Yang pertama, kasih karunia Tuhan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan tidak ingin ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat, menunjukkan kasih karunia Tuhan yang besar dan pengampunannya yang berlimpah. Sadari ini saudara, kan kasih karunia Tuhan yang masih ada dan masih terbuka lebar buat setiap kita, menunjukkan kasih karunia Tuhan yang besar dan pengampunan yang berlimpah atas kehidupan kita. Dan biarlah kesempatan ini kita pergunakan sebaik-baiknya saudara. Kadang waktu kesempatan ini tidak akan mungkin terulang untuk kali kedua. Biarlah kita pergunakan dengan baik. Yang kedua adalah sabar dan pengharapan dikatakan. Ayat ini juga menekankan bahwa Tuhan sabar, tidak ingin ada orang binasa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki pengharapan yang besar untuk kita dan ingin kita berbalik dan bertobat. Bagaimana kerinduan Tuhan saudara dari sisi Tuhan, supaya kita bahwa pengharapan yang besar dari Tuhan untuk kita berbalik dan bertobat saudara. Tidak ada yang binasa. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan, untuk setiap orang itu boleh mengenal Dia, setiap orang boleh diselamatkan saudara. Dan yang ketiga, pertobatan dan pengampunan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan ingin kita berbalik dan bertobat, dan bahwa Ia akan mengampuni kita jika kita melakukan hal itu. Pertobatan, pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita mengakui setiap pelanggaran, setiap dosa, setiap kejatuhan kita di hadapan Tuhan. Respon yang benar ini penting saudara, untuk kita memilih yang benar, untuk kita berbalik dan bertobat saudara. Saya percaya Tuhan Roh Kudusnya akan mengingatkan kita, membantu kita dalam setiap kelemahan kita, untuk kita mengakui setiap pelanggaran kita. Dan Tuhan mau untuk hidup kita terus diperbarui dalam kekudusannya, hidup tidak bercacat dan bernoda di hadapannya. Dan aplikasi sehari-hari yang terakhir saudara, dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan katakan 2 Petrus 3 ayat 9 ini saudara, yang kita harus pelajari. Yang pertama, menerima kasih karunia Tuhan. Kita harus menerima kasih karunia Tuhan, pengampunannya yang berlimpah, dan sadar ini, dan kita buka hati kita untuk menerima kasih karunia Tuhan saudara yang berlimpah, yang masih dinyatakan dalam kehidupan kita. Bagian kita buka hati untuk kasih karunia-Nya dan pengampunannya kita terima. Yang kedua, bertobat dan berbalik. Dikatakan kita harus bertobat dan berbalik dari jalan yang salah dan kembali kepada Tuhan. Dan sadar ini saudara, terus kita ingatkan hidup kita. Mungkin ada sisi kelemahan waktu kita jalani hidup kita, boleh terjadi, tapi biarlah kita minta kekuatan Tuhan untuk kita bertobat dan berbalik. Kita terus diberikan kesadaran, kerendahan hati, kelemah lembutan, untuk kita boleh diingatkan akan jalan kita yang salah, supaya kita berbalik saudara, supaya Tuhan terus menyayangi kita dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sabar dan pengharapan. Dikatakan kita harus memiliki sabar dan pengharapan dalam menanti Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kita harus sabar ini dengan menanti waktu Tuhan ini saudara. Saya percaya mungkin pasti akan ada kebosanan, mungkin saudara, ada kekhawatiran, ada struggle dan sebagainya. Tapi Tuhan mau untuk kita sabar dan pengharapan, akan pengharapan dalam menanti Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Dan yang keempat, yang terakhir, mengampuni diri sendiri dan orang lain. Kita harus mengampuni diri sendiri dan orang lain seperti Tuhan telah mengampuni kita. Dan saya percaya ini menjadi karakter utama, karakter kasih daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini yang menjadi hukum yang Tuhan nyatakan bahwa setiap kita saudara, kita harus mengampuni diri sendiri dan orang lain seperti Tuhan juga telah mengampuni kita saudara. Biarlah kita berdoa seperti ini saudara. Dikatakan, Tuhan tolonglah aku untuk menerima kasih karunia-Mu dan pengampunan-Mu yang limpah. Berikan aku kekuatan untuk bertobat dan berbalik dari jalan yang salah dan kembali kepadamu. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat perenungan sederhana kami Tuhan. Buat pagi ini temanya Tuhan, bahwa Tuhan tidak fokus kepada kejatuhan, tetapi pertobatan kami Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kami boleh belajar. Yang pertama, menerima kasih karunia Tuhan.
Kami harus menerima kasih karunia Tuhan dan pengampunan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Yang kedua, bertobat dan berbalik. Kami harus bertobat dan berbalik dari jalan yang kami yang salah dan kembali kepada Tuhan. 180 derajat kami kembali Tuhan, dari berbalik dari jalan kami yang salah. Yang ketiga, sabar dan pengharapan. Kami harus memiliki sabar dan pengharapan dalam menanti Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kami. Dan yang keempat, yang terakhir, mengampuni diri sendiri dan orang lain. Kami harus mengampuni diri sendiri dan orang lain seperti Tuhan juga mengampuni kami. Biarlah terus Tuhan firman-Mu ini Tuhan kami taruh, kami ukir dalam loh hati kami. Sambil lalu kami boleh merenungkan kembali, kami boleh belajar, aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menguatkan kami Tuhan, bahwa Tuhan fokus kepada kehidupan kami yang berbuah, berubah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya tangan Tuhan menolong kami, memberikan kemudahan, kelancaran atas setiap pekerjaan kami. Kiranya pagi ini kami rindukan tangan-Mu terulur atas setiap kami dan memberkati kami Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di padang permai. Dan biarlah berkat minyak gandum anggur yang terbaik dari perbendaharaan-Mu Tuhan curahkan limpahnya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Tetap percaya akan Tuhan saudara, fokus kepada pertobatan kita, terus kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan, stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin.